Rasa bersalah yang aneh. Bab 124. Rehan, kenapa? Tanya Ethan. Masih tanya. Pasti Pak Rehan marah karena dari tadi kita ngobrol bertiga saja. Ucap Nindi dengan pasti dan percaya diri dengan dugaannya itu. Ethan tertawa. Hanya Nindi yang cara pikirnya sepolos itu. Mata Rehan menatap Yuki. Dia dari awal sudah tahu. Rehan tiba-tiba marah, pasti karena Yuki tidak peduli dengannya. Sudah kenal 20 tahun lebih. Ethan sangat mengerti dengan Rehan. Sepertinya Rehan masih tidak bisa melepaskan Yuki. Ethan pun menghela napasnya. Takut Rehan berbuat yang aneh-aneh, Ethan cepat-cepat menariknya ke toilet. Nindi, Yuki, kalian duduk dulu ya. Aku ke toilet dulu sama Rehan. Di dalam toilet, Ethan menyalakan rokoknya, lalu memberi satu batang lainnya kepada Rehan. Mereka berdua merokok dengan diam. Rehan, kalau kamu benar-benar tidak bisa melepaskan Yuki, kamu bisa cari dia lagi. Tapi kamu kenapa tidak mau coba sekali ini untuk melepaskannya? Tanya Ethan dengan tulus. Kamu bisa kasih waktu 1 minggu. 1 minggu ini, kamu jangan cari Yuki. Jangan bertemu dia. Jangan chat dia. Jangan telepon dia. Kalau 1 minggu ini kamu merasa kamu tidak bisa melepaskannya, baru cari dia lagi, juga masih bisa. Rehan merokok sambil diam, tidak bicara apa-apa. Semua yang dipaksakan itu tidaklah bagus. Kalau dua pasangan saling suka baru bisa senang. Kamu sama Yuki hanya ribut baikan. Memangnya kamu tidak lelah? Ethan merasa sudah seperti perempuan parubaya banyak omong. Wajah Rehan pun mengkerut. Menghisap rokok dalam-dalam. Lalu dia melihat Ethan. Aku tidak sama sekali lelah. Ethan jadi khawatir. Rehan, hanya satu perempuan saja. Jangan sampai kamu sakit hati. Melelahkan saja. Matanya yang tajam itu menatap keluar jendela. Bicara dengan dingin. Aku tidak akan melepaskannya. Tapi aku akan memberi dia kebebasan 1 minggu. Bahkan 1 bulan. Ethan penasaran. Kamu ini sedang main kucing dan tikus ya? Rehan berkata, aku tidak percaya Yuki tidak ada perasaan sedikit pun sama aku. Aku kasih dia waktu 1 bulan, biar dia bisa jelas dengan hatinya. Yuki mana mungkin tidak ada perasaan apapun sama dia. Kalau benar tidak ada perasaan, kenapa dia bisa diam tidak bicara apa-apa? Kenapa dia tidak berani melihat matanya? Yuki tidak punya perasaan apa-apa. Dia tidak percaya. Tidak akan. Aku tidak akan melepaskannya. Yuki, kamu tidak bisa kabur. 2 tangan Rehan sudah dikepal. Tatapan matanya pun tambah dalam. Waktu mereka kembali ke meja, makanan sudah datang. Ethan berjalan ke depan. Sekalian dia duduk di dalam. Rehan duduk di luar. Dengan ini, Rehan duduk di samping Yuki. Merasakan kuatnya aura Rehan, Yuki tiba-tiba perang dingin. Pria ini seperti ada kekuatan yang aneh di badannya, yang selalu membuat dia takut. Ke toilet kenapa sangat lama? Kalian sembelit ya? Nindi selalu bicara tidak pernah difilter. Nindi, kamu? Yuki marah dan tertawa melihat temannya ini. Bicarain ini saat sedang makan. Hanya Nindi yang berani. Alis Rehan mengkerut. Nindi cuek sekali. Ethan kenapa bisa suka dengan perempuan seperti ini?
Lalu Rehan melihat Yuki yang menyegarkan. Hatinya pun mulai membandingkan. Memang Yuki yang terbaik. Ethan sama sekali tidak peduli. Dia tertawa melihat Nindi. Nindi, itu juga kamu tahu? Tadi kamu diam-diam ikuti kami ke toilet ya? Kamu, Nindi melihat Ethan, lalu mulai makan. Malas tunggu kalian lama banget. Aku sudah lapar. Yuki tidak ada nafsu makan, hanya makan sushi tuna. Restoran sushi ini lumayan spesial. Di bagian luarnya ada abon tipis yang garing. Rasanya juga manis. Yuki makan 2 sushi sekaligus. Saat dia sedang siap-siap makan selanjutnya, Rehan yang di sampingnya bersuara. Yuki. Yuki memutar wajah melihat Rehan. Ini pertama kalinya Rehan berbicara dengannya. Hatinya sedikit goyang. Rehan malah menarik wajah Yuki. Dia mengambil tisu di meja, lalu mulai mengelap abon yang menempel di mulut Yuki. Gerakan Rehan itu cepat dan lancar. Yuki pun kaget, bengong melihat Rehan. Rehan sedang mengelap mulutnya. Yuki benar-benar bengong. Barusan bukannya bilang mau melepaskannya. Sejak saat ini mereka berdua sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Dia, kenapa mengelap mulutnya? Itu kan seharusnya dilakukan oleh pasangan. Melihat gerakan Rehan, Ethan dan Nindi pun kaget. Ethan bingung. Tadi bilang mau kasih Yuki waktu 1 bulan. Sekarang mulai lagi. Nindi malah iri. Wajah Rehan sangat solid. Dilihat dari samping sangatlah tampan. Caranya membuang sifatnya yang dingin tidak usah dibicarakan lagi. Dia memang pria yang menawan. Pria ini sekalinya lembut, benar-benar sangat menawan. Apalagi seperti sekarang, mengelap mulut Yuki selembut itu. Gerakannya itu, ekspresinya itu benar-benar lembut. Tampan sekali. Sudah seperti pacar idaman semua orang. Nindi merasa semua asumsinya kepada Rehan semuanya salah. Sangat salah. Rehan itu cinta sama Yuki. Bukan hanya main-main. Nindi tiba-tiba berada di sisinya Rehan, jadi fansnya Rehan. Yuki tiba-tiba sadar dari bengongnya, cepat-cepat memiringkan kepala menghindar dari tangan Rehan. Rehan sudah selesai mengelapnya. Dilihat dari gerakannya Yuki, memang dia merasa tidak suka. Hanya mengelap mulut saja. Kenapa Yuki sampai menolak seperti itu? Baru saja mau bicara sesuatu, Nindi sudah bicara duluan. Wah, Pak Rehan, kamu itu tahu tidak? Barusan Bapak lembut sekali loh. Seperti film-film. Baru sadar ya, ternyata Pak Rehan sangat tampan. Rehan dengan bangganya melihat Yuki. Lihatlah, sekarang Nindi saja sudah kena dengan pesonanya. Sudah mengakui kalau dia itu pria tampan. Hanya Yuki yang buta, tidak bisa melihat. Yuki merasa tidak masuk akal dengan Nindi yang berubah. Nindi, mata kamu itu rusak ya? Mata dia yang mana yang melihat Rehan itu lembut? Gerakannya mengelap mulutnya tadi itu ganas sekali. Mulut pun sampai sakit. Nindi masih dengan mata yang memuja-muja melihat Rehan dan berkata, Pak Rehan, kamu tampan sekali. Aku jadi menyesal resign dari kantormu. Setelah bicara, matanya pun langsung tertuju kepada Yuki. Yuki, aku rasa dia itu cinta kamu loh. Kamu terima dia deh. Kalian pacaran saja. Dengan begini, aku bisa sering melihat ketampanannya Pak Rehan.
Yuki tidak bisa bicara apa-apa. Dia merasa dia punya teman yang jahat. Hanya demi melihat pria tampan, dia menjadikan temannya sebagai umpan. Mau lihat pria tampan, kok susah banget sih? Di samping kamu bukannya juga ada? Ucap Ethan sambil tertawa. Hatinya sedikit asam. Tampang Nindi melihat Rehan membuat hati Ethan sedikit tidak nyaman. Ethan juga pria tampan. Dia sama Rehan di kota C itu dipanggil 4 putra top. Kalau hanya bicara soal penampilan, dia juga tidak kalah dengan Rehan. Kenapa Nindi hanya melihat Rehan? Tebal sekali sih wajahnya. Nindi melihat Ethan. Tiba-tiba dia teringat itu atasannya nantinya. Dia pun langsung dengan cepat menggombal. Hei, sebenarnya kamu juga lumayan tampan loh. Tapi mata kamu yang nafsu itu, sekali dilihat juga tahu kamu bukan orang baik-baik. Setelah selesai berbicara, Nindi baru sadar kalau dirinya salah ucap. Dia langsung cepat-cepat menutupi mulutnya dengan tangannya. Matanya pun juga seperti orang tidak bersalah melihat Ethan. Benar-benar mau menggigit lidahnya sendiri. Mendengar omongan Nindi, Ethan sedikit pun tidak marah. Diam-diam bicara di dalam hati. Kamu benar, aku matanya memang penuh dengan nafsu. Aku tidak akan berhenti untuk mengejar kamu. Akhirnya mereka selesai makan. Mereka berempat punya pikiran yang berbeda-beda. Nindi, Yuki, kalian tinggal di mana? Kita antar kalian pulang ya. Sambil berjalan, Ethan sambil berbicara. Tidak usah, kita pulang sendiri saja. Yuki dengan cepat menolak. Dia tidak mau Rehan tahu dia tinggal di mana. Mendengar jawaban Yuki, Ethan juga tidak bisa memaksa. Rehan malah tidak peduli dengan omongan Yuki. Dia langsung ke parkiran, mengambil mobilnya. Tangannya membuka pintu mobil sebelah. Matanya yang tajam itu melihat Yuki. Dia berkata, "Cepat naik." Nindi cepat-cepat mendorong Yuki dan berkata, "Cepatlah, Pak Rehan mau antar kamu pulang tuh. Cepat naik. Aku dan Ethan duduk di belakang saja." Nindi sekarang sangat mau mencomblangi Yuki dan Rehan. Asal dia tidak dingin dan kasar, Rehan orangnya baik. Barusan tampang dia mengelap mulut Yuki, benar-benar lembut membuat orang iri. Mobil pun disetir dengan lembut. Di belakang, Nindi dan Ethan sedang ngobrol dengan pelan. Rehan fokus menyetir mobil. Badan Yuki sedikit kaku, matanya menatap ke jalan di depan. Tapi detak jantungnya sedikit tidak stabil. Duduk dengan Rehan di ruang yang kecil seperti ini, Yuki merasa dirinya tidak bisa mengontrol kondisi seperti ini. Aura pria ini benar-benar sangat kuat. Tiba-tiba, Yuki ingat semua barangnya ada di tempat Rehan. Yuki ragu mau bilang dengan Rehan atau tidak. Dia besok mau memindahkan semua barangnya. Sebenarnya, dia juga tidak ada barang yang harus dipindah. Hanya baju dan sepatu. Beli baru juga bisa. Hanya ada satu kardus, itu ayahnya yang ngasih dia. Yuki belum sempat membukanya sama sekali. Takut tidak kuat ingat-ingat saat ayahnya sendiri di rumah sakit. Di sampingnya tidak ada orang yang peduli, tidak ada yang menemani. Benar-benar kesepian sampai akhir hidupnya. Hati Yuki jadi sakit, tidak bisa bernapas. Aku besok ke rumah kamu ambil barang boleh tidak? Yuki ngomong dengan takut. Tidak tahu kenapa, sekarang berbicara dengan Rehan, dia selalu merasa takut.